Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dari unit Ranap 4. Kali ini saya sharing tentang bimbingan rohani pada pasien ya. Bimbingan rohani pada pasien yaitu bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dalam pembinaan rohani kepada pasien di rumah sakit sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yang sedang mendapatkan ujian. Adapun beberapa bimbingan rohani. Yang pertama, bimbingan rohani diberikan pada pasien yang membutuhkan, baik pasien dirawat inap dan pasien di instalasi gawat darurat. Yang kedua, untuk pasien fase terminal dan pasien di instalasi ruang rawat intensif, dikaji kebutuhan pelayanan spiritual pasien. Yang ketiga, bimbingan rohani yang diselenggarakan meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, atau Hindu, dan Buddha. Yang keempat, layanan ibadah tersedia di rumah sakit pada waktu dan tempat tertentu, termasuk untuk layanan rohani bagi pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, atau Hindu, dan Buddha. Yang kelima, bila pasien memerlukan layanan rohani di luar dari yang disediakan rumah sakit, diperlukan terlebih dahulu memberitahukan rumah sakit dan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan pasien. Adapun tata laksana untuk bimbingan rohani, yang pertama, bimbingan rohani dilakukan oleh rohaniawan yang ditunjuk oleh pihak rumah sakit umum Puri Asi atas permintaan pasien dan keluarga. Yang kedua, kebutuhan bimbingan rohani mulai diidentifikasi saat pasien mendaftar di unit pendaftaran. Yang ketiga, bimbingan ini diberikan dalam bentuk motivasi selama pasien dirawat dan tata cara melaksanakan ibadah saat sedang sakit. Yang keempat, memfasilitasi pasien dengan artikel-artikel spiritual sesuai dengan agamanya. Yang kelima, mengkoordinasikan pasien ke penasihat spiritual pilihan pasien. Yang keenam, rumah sakit memfasilitasi pasien untuk melakukan ibadah dan aktivitas ritual keagamaan lainnya. Adapun langkah-langkah kegiatan bimbingan rohani pasien rawat inap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, petugas unit pendaftaran. Pada saat mendaftar, pasien rawat inap dijelaskan dan ditanyakan kesediaannya untuk pelayanan bimbingan rohani yang ada di Rumah Sakit Umum Puri Asi. Terus untuk pasien jaminan asuransi swasta maupun pemerintah, jelaskan bahwa untuk pelayanan bimbingan rohani menjadi tanggung jawab pasien atau pribadi. Lalu isi formulir pendaftaran rawat inap. Simpan formulir pendaftaran rawat inap dan surat-surat lainnya yang diisi keluarga pasien di berkas atau di status pasien. Lalu jelaskan bahwa kebutuhan bimbingan rohani selama pasien masih dirawat inap bisa diakses dan ditanyakan melalui petugas instalasi rawat inap. Yang kedua, petugas instalasi rawat inap. Identifikasi kebutuhan bimbingan rohani dari formulir pendaftaran rawat inap. Lalu panggil keluarga pasien untuk mengisi formulir permintaan bimbingan rohani. Setiap hari petugas instalasi rawat inap membuat daftar pasien yang harus dilakukan bimbingan rohani dan memberikannya ke petugas rohaniawan. Jika pasien non-muslim, maka petugas instalasi rawat inap berkoordinasi dengan bagian humas dan BIMRO untuk menghubungi petugas rohaniawan. Lalu jika pada formulir pendaftaran rawat inap pihak keluarga pasien sudah menyatakan tidak bersedia untuk dilakukan bimbingan rohani, akan tetapi di kemudian hari ingin meminta untuk bimbingan rohani, maka terima laporan dari pihak keluarga pasien dan isi formulir permintaan bimbingan rohani. Perawat mengantar petugas rohaniawan ke ruangan pasien. Untuk kebutuhan bimbingan rohani yang bersifat segera di luar jam kerja, maka petugas instalasi rawat inap menghubungi petugas rohaniawan saat itu juga.
Ketiga, bagian humas dan bimroh. Petugas bimbingan rohani untuk pasien muslim. Yang pertama, petugas rohaniawan mendatangi petugas instalasi rawat inap untuk mendapatkan data pasien yang bersedia untuk bimbingan rohani. Yang kedua, untuk kebutuhan bimbingan rohani dalam keadaan segera di luar jam kerja, maka petugas rohaniawan akan menerima telepon dari petugas instalasi rawat inap. Yang ketiga, petugas rohaniawan memberikan bimbingan rohani kepada pasien seperti motivasi selama dirawat untuk cepat sembuh dan tata cara beribadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang keempat, petugas rohaniawan menuliskan hasil bimbingan rohaninya di formulir permintaan bimbingan rohani dan menyerahkannya ke petugas instalasi rawat inap untuk disimpan dalam status pasien atau rekam medis. Yang kelima, untuk pelayanan bimbingan rohani di luar jam kerja, maka petugas rohaniawan mendapatkan upah langsung dari unit kasir sesuai dengan aturan atau perjanjian dengan memberikan salinan hasil bimbingan rohani tersebut. Untuk petugas bimbingan rohani pasien non-muslim, yang pertama, terima konfirmasi dari bagian humas dan bimroh akan kebutuhan bimbingan rohani. Lalu rohaniawan mendatangi ruang instalasi rawat inap untuk mengambil form permintaan bimbingan rohani. Yang ketiganya, rohaniawan memberikan bimbingan rohani kepada pasien seperti motivasi selama dirawat supaya cepat sembuh dan tata cara beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu tuliskan hasil bimbingan rohani di formulir saat surat permintaan bimbingan rohani yang telah disediakan dan ditandatanganinya. Lalu berikan salinan hasil pelayanan bimbingan rohani ke unit kasir sebagai pengantar untuk mengambil fee atau upah bagi petugas rohaniawan. Yang keenamnya, simpan formulir atau surat permintaan bimbingan rohani yang asli di rekam medis sebagai bukti telah dilakukannya bimbingan rohani. Yang keempat, untuk petugas kasir, terima salinan permintaan bimbingan rohani non-muslim dari petugas rohaniawan, lalu terima salinan permintaan bimbingan rohani di luar jam kerja atau bimbingan rohani muslim. Yang ketiga, berikan upah bimbingan rohani sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya, tanda tangani serah terima upah oleh petugas bimbingan rohani dan petugas kasir. Lalu laporkan pengeluaran pemberian upah rohaniawan ke kepala bagian keuangan. Nah, untuk teman-teman dirawat inap, mohon untuk disediakan form permintaan bimbingan rohani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.